Saya Eliakim, gereja saya di Menteng, di Istana Kana. Saya seorang pendeta, saya tinggalnya di Jati Bening, di Bekasi. Punya 1 istri dan 2 orang anak. Anak saya yang kecil 9 tahun, Christopher namanya. Dan yang besar 20 tahun, Karista namanya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa doa. Ya, tahun ini kita punya tema bagaimana kita memasuki pintu mujizat yang kreatif. Ya, nah bagaimana untuk kita mengambil itu yang sudah disediakan Tuhan, itu juga ada syaratnya saudara. Ya, ada syaratnya, ada ketentuannya. Nah hari ini kita mau belajar saudara. Ya, Matius 16 ayat yang ke-19. Kita buka Matius 16 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Saya bacakan buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua di sini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, sekali lagi ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu kata firman Tuhan. Nah, ini perkataan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, saudara. Ya, kurang lebih kata-katanya dia bilang begini, Petro, di atas Petra ini, aku akan berikan kerajaanku dan kuasa alam maut gak akan menguasainya. Dan aku akan berikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Nah, bicara Petro, ya itu bicara Petrus, saudara. Bicara Petra, batu karang, saudara ya. Jadi kerajaan Allah didirikan di batu karang, ini suatu pelambang bahwa kerajaan Allah didirikan di atas Kristus, batu karang yang besar itu, saudara. Ya, gunung batu lah arti daripada Petra itu. Dan Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Waktu akan diberikan, kata-kata di sini, Yesus belum memberikannya, saudara. Tetapi ketika kisah Pentakosta, itu kerajaan surga sudah diberikan. Otoritas kerajaan sudah diberikan, saudara. Ya, secara resmi, bicara otoritas. Jadi hari ini saya mau bilang bahwa setiap kita dikasih otoritas kerajaan Allah. Dikasih otoritas untuk kita membuka, saudara, sesuatu yang tertutup. Ya, dikatakan di sini apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dengan arti kata begini saudara, setiap perkataan kita, setiap doa kita memiliki kuasa. Amin. Ada kuasa dalam perkataan kita, ada kuasa dalam doa-doa kita. Amin saudara. Ya, saudara, kalau kita lihat di Wahyu, ya ini pewahyuan yang luar biasa pada tahun ini. Ya. Wahyu 3 ayat 7 dan 8, saya bacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Ya, ayat 7 sekali lagi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Saudara, bicara kunci Daud itu bicara pelambang, saudara. Ya, Yesus juga disebut anak Daud. Nah, bicara di sini dikatakan bahwa ia diberikan kunci, memegang kunci Daud, ini bicara tentang Yesus Kristus, saudara. Ya, ini bicara tentang kekekalan, bicara tentang kerajaan yang akan datang, saudara. Ya. Tetapi orang yang memegang kunci kerajaan akan datang, yang mempunyai kuasa akan datang, itu sudah diberikan kepada kita, saudara. Ya, kita bisa pintu itu dibuka sama dia buat kita masuk ke kekekalan. Tetapi orang yang memiliki otoritas kerajaan Allah bukan hanya berotoritas di dalam kerajaan Allah, tetapi juga berotoritas selagi dia masih hidup di dunia ini. Amin. Ya. Kenapa? Kunci itu diberikan kepada kita dan kita yakin kalau itu adalah benar-benar sesuatu yang luar biasa otoritas ini, saudara. Ya, kita lihat sebagai pembuka saya akan ajak saudara untuk saudara buka-buka sedikit Alkitab, saudara belajar kita. Kita lihat Yohanes pasal yang pertama, ya. Pasal pertama ayat pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, kata-kata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kata-kata pada mulanya adalah firman bicara tentang eksistensi, saudara, bicara tentang keberadaan. Jadi pada mulanya katanya bahwa
firman bersama-sama dengan Allah. Dan siapakah firman itu saudara? Kalau kita lihat ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah firman, dia adalah Allah saudara. Ya, dia ada dari dulu sebelum dunia ini dijadikan, itu preeksistensi. Jadi Yesus Kristus itu, jadi ayat ini membicarakan bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang kekal. Dia adalah Yahweh saudara. Ya, Alfa dan Omega. Ya, arti daripada Yahweh atau Yehova itu adalah begini, pribadi yang ada dengan sendirinya saudara. Ya, dan ini hari ini kita dikasih otoritas yang luar biasa dari Yahweh saudara. Artinya bahwa apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, saya akan memberikan pelajaran yang sangat penting dan udah saya praktekkan saudara di komunitas saya. Saya sudah praktekkan di anak-anak rohaninya saya. Saya sudah praktekkan di murid-murid saya saudara. Dan luar biasa. Dan hari ini saya akan ajarkan buat kita semua. Ya, bagaimana kita mengambil berkat-berkat yang pintu-pintu yang sudah Tuhan berikan atas kita. Saudara, secara umum pewahyuan saudara. Ya, jadi secara umum pun pewahyuan bahwa Tuhan bilang begini, bahwa aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Amin. Jadi Tuhan datang untuk memberi hidup berkelimpahan atas kita saudara. Nah, bicara kelimpahan di sini emang bukan merujuk kepada kekayaan, tetapi merujuk kepada kualitas hidup. Ya, apa sih kualitas hidup seperti apa? Kualitas hidup seperti ini saudara, yang dicari bangsa-bangsa. Gitu Matius 6 saudara. Apa sih yang dicari bangsa-bangsa? Tentu yang dicari bangsa-bangsa kebahagiaan, kesehatan. Amin. Ya, keamanan, ya kecukupan. Betul saudara? Itu yang cari bangsa-bangsa. Apalagi yang cari bangsa-bangsa? Pengen keturunannya perkasa di bumi. Nah, ini bicara tentang kelimpahan saudara. Ya, itu bicara kelimpahan ini sudah diberikan kepada kita. Nah, bagaimana untuk kita mendapatkannya? Nah, pewahyuan secara khusus yang didapatkan oleh senior pastor kita, ya, bahwa Tuhan sudah membukakan pintu-pintu berkat saudara, dan ada juga nubuatan-nubuatan saudara, bahwa pintu-pintu itu sudah terbuka dan kita tinggal mengambilnya. Nah, bagaimana mengambilnya? Ini saudara, ya. Dari ayat ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama saudara, bahwa kita akan mendapatkan dari apa yang kita doakan atau perkatakan. Ya, perhatikan ya, bahwa kita akan mendapatkan dari apa yang kita doakan atau perkatakan saudara. Jadi doa kita dan perkataan kita itu punya kuasa. Amin. Sangat-sangat punya kuasa saudara. Nah, perkataan kita menjadi nubuatan-nubuatan yang tergenapi. Jadi waktu kita memperkatakan sesuatu, kita seperti sedang membuat nubuatan buat masa depan kita. Jadi waktu kita bilang begini, aku percaya bahwa aku akan mengalami kenaikan-kenaikan daripada Tuhan. Aku percaya bahwa aku akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Aku percaya di depan sana ada kesehatan. Aku percaya di sana ada kemenangan. Maka apa yang saudara doakan dan perkatakan, saudara akan mendapatinya. Amin. Karena perkataan saudara adalah nubuatan-nubuatan demi masa depan saudara sendiri. Ya, dia akan mengambil kehidupannya sendiri saudara. Gitu. Jadi hati-hati dengan perkataan kita saudara. Ya, hati-hati dengan perkataan kita. Nah, saudara, artinya begini saudara. Kalau kita mau tahu apa yang kita perkatakan pada masa lalu kita, ya, apa yang kita dapat hari ini. Apa yang kita dapat hari ini hasil dari doa dan perkataan kita pada masa lalu. Nah, kalau kita mau tahu apa yang akan kita dapat ke depan, nah apa yang kita doakan pada masa kini. Imani pada masa kini saudara. Ya, saya baca satu artikel, ada seorang ibu saudara, dia hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Lalu ini di Amerika, lalu dia pergi ke orang tuanya bilang begini, dia kulit putih saudara ya, bule, dia dihamili sama pacarnya orang kulit hitam. Dan pacarnya gak bertanggung jawab, dia pulang ngadu ke mama papanya bilang gugurkan atau kamu keluar dari rumah ini. Singkat cerita, ibu muda ini saudara, calon ibu muda ini, dia sangat putus asa, hopeless sekali, lalu dia pergi ke kota lain. Ya, dia lari dari rumah, dia pergi ke kota lain. Karena kan dua pilihan opsinya, gugurkan atau kamu keluar dari rumah ini. Jadi dia pilih dia keluar dari rumah, dia gak mau gugurin bayinya saudara. Ya, dia pindah ke kota lain. Ibu ini juga terikat sama narkoba, obat-obatan, obat bius dia terikat saudara. Ya, dengan alkohol terikat. Nah, waktu di kota lain itu dia ketemu sama anak Tuhan, diinjili saudara. Ya, diberi kekuatan, diinjili. Nah, ibu ini kebetulan pinter main piano lah. Ya, pinter nyanyi, pinter main piano gitu saudara. Jadi cari uangnya di situ dia. Ya, diinjilin dengan susah payah akhirnya dia bisa menang dari narkobanya segala macam saudara. Singkat cerita waktu dia melahirkan anak ini,
Ya, dia bilang begini saudara. Ya, dia dengar kata-kata Israel. Ya, dia baru tahu nama Israel itu adalah pangeran Allah. Ya, Israel itu bicara tentang sesuatu yang ada janji Tuhan di sana. Lalu dia bilang begini, anak ini dikasih nama Israel sama dia. Ya, bayi yang tanpa bapak ini saudara, ya nggak jelas dikasih nama Israel. Lalu dia bilang, saya percaya bahwa anak ini kelak akan menjadi orang besar, dia bilang begitu. Dan ibu ini benar-benar mengimani saudara. Dan hari ini saudara, kita tahu Israel sungguh-sungguh orang besar saudara. Namanya Israel Houghton saudara. Ya, dia pengarang lagu yang sangat luar biasa, terkenal ya, bikin konser di mana-mana saudara. Saya baru tahu loh, orang yang mulia yang luar biasa ini ternyata nggak punya bapak, dia nggak tahu bapaknya siapa saudara. Tetapi lewat perkataan, lewat doa daripada ibunya, ya maka anak ini menjadi orang besar. Amin. Saya mau bilang saudara bahwa semua kita adalah Israel rohani. Amin. Amin. Nah saudara seringkali begini loh saudara. Kenapa sih kita gagal untuk mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di pintu yang dibuka itu? Kenapa? Karena begini saudara. Seringkali kita menjadi musuh buat diri kita sendiri. Ya, maaf nih ya. Seringkali kita jadi musuh buat diri kita sendiri. Kita seringkali nggak jaga perkataan kita saudara. Ya, bahasa Indonesia aja ada pepatah bilang bahwa mulutmu harimaumu. Betul saudara? Ya. Jadi mulut itu bisa jadi sahabat baik, bisa juga jadi musuh buat kita, saudara. Seringkali kita jadi musuh buat diri kita sendiri, saudara. Misalnya, saudara ya, anak kita nakal. Ya, saya punya satu cerita, saudara. Saya punya teman namanya Romi Pangabean. Romi Pangabean ini, saudara, seorang jangkis pemakai narkoba. 8 tahun, dari mulai SMP aja udah pakai narkoba, saudara. Singkat cerita sampai dia dewasa pakai narkoba terus. Singkat cerita 8 tahun terakhir dia suntik satu hari minimal 3 kali. Ini cerita udah 10 tahun yang lalu saudara. Ya, 10 tahun 15 tahun yang lalu. Gitu, dia nyuntik udah 3, jadi udah 20 tahun yang lalu dia udah nyuntik. Gitu, sehari 3 kali. Sampai papanya itu udah pusing. Taruh di Australia, taruh di Belanda, taruh di Ambon, mana-mana begitu supaya bisa dimentor orang supaya jadi orang benar saudara. Ya, enggak sembuh-sembuh saudara. Enggak sembuh-sembuh, malah makin jadi. Beratnya tinggal 38 kilo terakhir. Ya, tingginya sekitar 170 cm. Jadi kalau 38 kilo itu orang kayak apa gitu kan. Nah, satu kali itu mamanya lagi berdoa. Ya, mamanya berdoa pagi-pagi. Nah, Romi lagi sakau saudara. Ya, mamanya berdoa. Mamanya bilang gini, Tuhan ubahkan Romi. Tuhan saya percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan Romi. Bisa menyembuhkan Romi katanya gitu. Apa yang terjadi saudara? Romi lagi sakau minta uang, mamanya doa, udah gak ada lagi, barang di rumah dijualin habis saudara. Apa yang terjadi? Itu saudara, maminya saudara sama si Romi ditendang saudara. Duang lagi doa ditendang sampai guling saudara. Dia bilang, mami gak usah doain Omi lagi gitu ya. Percuma, Omi gak akan bisa berubah katanya gitu. Omi gak akan bisa sembuh gitu. Dia juga frustasi saudara dengan keadaannya saudara. Ya. Papinya majelis gereja HKBP itu di atas mimbar bilang gini, kita gak usah doain lagi anak saya. Kalaupun Tuhan Yesus datang dari surga turun ke bumi, Romi gak akan bisa berubah katanya gitu. Saking frustasinya karena puluhan tahun dirongrong sama anak ini saudara. Anak ini kalau ke gereja, ya gak masuk gereja, ke gerejanya rajin tapi gak pernah masuk saudara. Dia ada di parkiran, nyolongin spion gitu, nyolongin dop mobil saudara. Iya serius. Ya, dia kalau ke komplek-komplek boncengan sama temennya setiriakin aja, tante disuruh itu sama om saya pinjam tangga, ya kan karena mukanya muka anak komplek itu saudara dikasih aja kan, tangga aluminium diambil dijual gitu saudara. Kalau enggak ada orang antar gas itu diikuti nanti dicuri dia lari pakai motor dijual gitu saudara. Udah keterlaluan saudara. Ya, tapi apa yang terjadi saudara? Ya, hari ini Romi disembuhkan Tuhan luar biasa dan jadi pendeta saudara, jadi penginjil luar biasa. Karena apa? Karena perkataan seorang ibu yang tidak tergoyahkan. Amin. Ya, nah seringkali kita jadi musuh buat diri kita sendiri saudara. Kita bilang, maaf ya, anak sial nih. Gitu saudara. Ya udah jadi sial beneran. Harusnya perkataan kita menyembuhkan. Amin. Perkataan kita harus memberkati. Karena apa? Perkataan kita tuh nubuatan loh. Ada kuasa loh. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin. Ya, kalau hari ini kita misalnya dalam keadaan yang susah saudara. Kita jangan bilang begini. Ya aduh Tuhan betapa besarnya gunung-gunung masalah saya. Gitu. Aduh Tuhan betapa besarnya gunung-gunung masalah saya gitu. Selalu kita berkeluh kesah saudara. Ya tapi hari ini saya ajarkan untuk kita bilang sama gunung-gunung masalah kita. Bahwa Tuhan kita lebih besar daripada dia. Amin. Ini mentalnya beda saudara. Ya ini satu sikap mental yang beda. Banyak orang mengeluh, banyak orang mengasihani diri sendiri saudara. Ya bilang aduh saya orang yang malang.
Saya mana bisa maju, papa saya juga orang miskin. Keluarga saya semua miskin, saya nggak punya modal, mana bisa saya maju. Ya gitu saudara, ini jadi musuh buat diri sendiri. Saudara ngerti ya? Saudara mungkin hari ini sedang sakit dan divonis bahwa sakit ini tidak tersembuhkan. Ya misalnya habisnya sakit gula, apalagi sih yang tidak tersembuhkan ya, kolesterol begitu ya, hepatitis saudara ya. Saya mau bilang saudara, kita harus ngomong yang positif buat hidup kita. Amin. Benar, secara keilmuan bahwa sakit ini enggak sembuh, benar. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Saya memberkati tubuh saya, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin kuat. Amin. Ya, bagi yang susah bilang begini, benar saya orang miskin, tetapi Tuhan bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Ya, saya benar secara manusiawi, secara kedagingan saya anak bapak mama saya, tetapi secara roh saya anak Tuhan. Tuhan saya kaya, Tuhan saya penuh kuasa, Dia mampu melakukan segala perkara bagi saya. Dan saya tahu bahwa rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan penuh pengharapan bagi saya. Amin. Ya, jangan bilang begini, aduh hancur deh gue, aduh mampus deh gue gitu saudara ya. Aduh kan banjir-banjir begini saudara, toko sepi, buka giro banyak gitu kan. Gimana nih ya kan, gitu kan, mati deh gue, mati beneran saudara. Ya jangan, amin. Ya pusing ya gak apa-apa, adepin aja, bilang Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, amin. Jangan amin-amin aja nih, aminnya kayaknya goyang-goyang ya gitu ya, amin. Ya harus ngomong gitu saudara. Ya harus ngomong seperti itu. Ya. Nah, jika kita mengizinkan pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kita, ya maka tindakan-tindakan kita akan negatif saudara. Ya contoh lagi ya, kita sering jadi musuh buat diri kita sendiri misalnya begini. Kalau pagi hari kita saat teduh lalu kita berdoa itu masih tenang, pikiran belum kemana-mana, betul saudara ya? Ya belum kemana-mana pikiran. Bank belum buka, dia juga belum telepon, belum bilang begini, Pak Tony saldo kurang nih, saldo kurang, belum ngomong gitu. Ya kan? Gitu ya, kira-kira masih jam 6, bank kan belum buka. Kalau bank telepon biasa jam berapa? Jam 8, sebelumnya lah apalagi clearing itu jam 7 mungkin mereka ya telepon. Tapi kalau setengah 6 gitu belum saudara. Ya kita tenang, kita baca firman Tuhan, kita buka Yesaya misalnya 45 ayat 23. Firman-Nya bilang begini, bahwa aku sendiri hendak berjalan di depanmu, aku hendak meratakan gunung-gunung, aku hendak memecahkan pintu tembaga, dan aku hendak mematahkan palang-palang besi, supaya engkau mendapatkan harta pusaka. Lalu kita bilang, haleluya, amin. Ayat 3-nya bilang begini, bahwa supaya engkau tahu bahwa akulah Allah bagimu, amin gitu kan. Wah lalu kita bilang, terima kasih Tuhan, saya percaya toko saya hari ini rame. Saya percaya Tuhan berkat saya melimpah Tuhan, amin gitu kan. Lalu ketika saudara selesai saat teduh, ngucap syukur, nyembah Tuhan, memberkati keluarga saudara, ya, lalu telepon bunyi, kring, Pak Tony ini saldo kurang. Aduh, mampus deh, gitu ya. Kadang-kadang gitu kan, mampus deh. Mana hujan mulu lagi, toko sepi, gimana nih gue nutupin dari mana nih, gitu saudara. Ya kan? Lalu saudara mulai berkeluh kesah saudara. Nah kenapa saya sebut saudara menjadi musuh buat diri sendiri? Karena begini, saudara sedang menggugurkan doa saudara. Saudara ngerti? Ya, sementara saudara sedang menaikkan doa yang baik-baik, lalu saudara menggagalkan itu, menganulir itu. Ya, ketahuilah saudara bahwa kata firman Tuhan bahwa ini Allah Bapa umpama saudara ya, lalu ini Tuhan Yesus kita, lalu ini iblis saudara. Alkitab bilang bahwa iblis senantiasa mendakwa kita siang dan malam, betul? Betul kan? Ya kan? Tapi Yesus menampung doa kita di hadapan Allah Bapa dan bersyafaat bagi kita. Betul saudara? Nah jadi analoginya begini saudara. Waktu saudara pagi-pagi 5:30 tadi berdoa, Tuhan kami percaya bahwa berkat-Mu melimpah. Seperti firman yang disampaikan ini aku imani bahwa gunung-gunung akan diratakan, pintu-pintu tembaga akan dipecahkan. Ya gunung-gunung bicara masalah-masalah yang besar. Betul saudara? Ya bicara pintu-pintu tembaga bicara kita seperti nggak ada jalan keluar. Betul? Ya dan palang-palang besi seperti kayak apa sih? Penghambat-penghambat lah untuk kita bisa maju begitu. Ya, saya percaya, saya terima berkat-Mu Tuhan. Saya percaya pintu-pintu terbuka. Saudara mau ambil itu saudara. Ya, lalu Yesus bilang, aduh doanya bagus. Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus dia bilang sama Allah Bapa, ya itu anak kita luar biasa, dia bilang gitu. Ya, dia berdoa, dia memberkati, dia mengimani. Udah kasih aja. Toh kutuk-kutuk sudah ditanggung. Ya, kutuk-kutuk keturunan, kutuk dosa segala macam sudah ditanggung. Galatia 3 ayat 13, 14 bilang begitu kan.
Bahwa Yesus yang tidak terkutuk menjadi terkutuk dan kita yang terkutuk jadi tidak terkutuk. Karena apa? Karena Yesus mati di kayu salib. Dan oleh karena itu berkat Abraham boleh sampai kepada kita, katanya gitu saudara. Ya itu Galatia 13:14 bilang begitu. Dan Tuhan bilang bahwa aku datang untuk memberi hidup berkelimpahan. Udah kasih aja, dia anak Tuhan. Secara hukum sudah layak terima berkat-berkat, katanya gitu kan. Oke. Lalu begitu kira malaikat disuruh sama Allah Bapa, tuh kirimin duit tuh ke Pak Tony, umpama aja nih maaf ya, pakai Pak Tony terus contohnya. Ya, tuh kirimin tuh, bawa tuh orang-orang suruh belanja ke Pak Tony tuh, misalnya gitu. Kalau Pak Tony dagang lah gitu ya, belanja tuh gitu. Malaikat terbang, cas datang gitu kan, ke bumi kan. Di tengah perjalanan saudara, ya, saudara diteleponin bank tadi. Halo, diteleponin bank tadi. Pak Tony, ini gironya kurang nih, kurang 15 juta nih. Gimana, ditolak apa gimana nih? Ada uangnya enggak? Kan gitu, bank biasa gitu. Kalau kita udah deket sama bank biasa kasih tau gitu. Bener Pak Tony ya? Gitu, ini gimana nih gitu kan. Aduh mati deh gue gitu kan. Saudara ya, mana hujan lagi, gak ada yang beli. Kalau hujan begini mah toko sepi. Emang jualan payung gitu kan. Ya sepi nih gitu kan. Lalu saudara belum kesah, aduh mampus deh gue. Aduh gimana nih, aduh gimana. Saudara saya mau bilang saudara, malaikat saudara di tengah jalan ngerem. Gak jadi berkatin kita. Kenapa? Karena iblis langsung ngomong, mau kasih berkat Pak Tony. Gak jadi ya, sorry ya. Sorry gimana, tahan dulu, kenapa? Orang Tonynya bimbang. Loh kenapa bimbang? Loh itu tadi keluh kesah. Gitu saudara, ngerti? Dia nuduh kita, keluh kesah. Kok keluh kesah gimana? Iya dia bilang, kalau hujan gini mah toko sepi. Gak bakal ada yang belanja. Kalaupun ada yang belanja dikit-dikit doang. Orang yang terpaksa kekurangan. Habis sepi, hujan. Saudara firman Tuhan bilang apa? Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa, betul? Betul? Seperti orang yang diombang-ambingkan gelombang gitu kan. Gak dapat apa-apa, gak sampai kemana-mana saudara. Akhirnya berkat kita tertahan. Dan kita menjadi musuh buat diri kita sendiri. Oleh karena itu saudara, saya dorong saudara untuk saudara berkata-kata yang positif. Amin. Walaupun hari ini kehidupan saudara gak seperti apa yang saudara harapkan. Tapi kita wajib untuk memberkati hidup kita. Amin. Tapi susah Pak, ngomong kan gak kenyataan. Justru lagi susah kita harus ngomong seyakin-yakinnya, sekencang-kencangnya. Ingat apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin. Saya punya teman saudara, sakit hepatitis B, sembuh. Saya doakan. Saya orang yang percaya bahwa kata-kata saya ada kuasa. Saya percaya. Saya percaya waktu saya menumpangkan tangan atas orang, saya percaya tangan saya seperti selang dari surga. Saluran berkat saudara. Amin. Saya mau bilang saudara juga sama dikasih otoritas yang sama oleh Tuhan. Hari ini saudara, zaman perjanjian baru, zaman anugerah. Nggak ada lagi imam, nggak ada lagi saudara orang-orang yang kelas 1, kelas 2 dalam bait Allah. Semua kita adalah imamat yang rajani. Amin. Semua kita saudara. Penting untuk kita memberkati kehidupan kita. Penting untuk kita ngomong yang baik buat masa depan kita. Kalau saudara mau mengalami ketinggian-ketinggian yang Tuhan sediakan, kalau saudara mau mengalami pintu-pintu berkat yang penuh dengan mujizat itu saudara, yang penuh dengan kreativitas itu saudara harus memperkatakan yang baik-baik itu, baru saudara bisa dapatkan yang baik-baik. Amin. Nafsu nih pagi-pagi khotbahnya. Ya, saudara, emang saudara ya, masa lalu kita, situasi ini membuat kita kadang-kadang goncang. Betul? Bagaimana sih supaya kita bisa memperkatakan yang baik buat hidup kita? Begini saudara, rahasianya. Ya, iman timbul ketika logika dikalahkan oleh firman dalam proses berpikir. Ya, iman timbul ketika logika dikalahkan oleh firman dalam proses berpikirnya kita, saudara. Ya, waktu kita berpikir, kita adu sama firman. Ya, firman Tuhan bilang apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri kan, ini gak masuk akal nih. Tuhan bilang gak masuk akal, masa lagi susah memberi. Ya, tapi begitu saudara kalahkan, udah taat aja sama Tuhan, itu iman. Aduh harus kasih perpuluhan, udah iman. Saudara digerakkan sama Roh Kudus untuk berkati seseorang, berkati, itu iman saudara. Ya, kalahkan itu. Ya, jadi iman timbul ketika saudara, logika saudara dikalahkan oleh firman dalam proses berpikir. Nah itu perlu tentang penundukan diri. Amin. Nah ketika itu terjadi saudara, maka yang di sini disebut namanya kuasa. Amin. Gitu. Tapi ayat ini jangan dipakai buat nginjilin cengcek di gelodok saudara. Saudara bakal digetok sama tongkatnya. Ya, gue kumpulin duit susah-susah suruh lu bagi-bagi. Mana ada rumusnya katanya gitu kan.
Kalau mau kaya harus hemat-hemat. Masa gue bagi-bagi duit katanya gitu ya. Dia nggak akan jadi orang Kristen, malah saudara digetok nanti sama dia. Nah, jadi kata-kata kita mempunyai kuasa yang sangat luar biasa dan entah kita ingin atau tidak, kita akan memberikan kehidupan pada apa yang kita katakan. Berkat atau kutuk. Jadi kalau saudara mengatakan kutuk-kutuk, jadi kutuk loh. Halo? Ya saya praktek saudara. Anak saya nakal banget, aktif banget saudara. Wah aktif banget anak saya, aktif. Sampai anak rohani saya bilang begini, ini anak autis katanya gitu. Anak saya nggak autis. Karena saking nakalnya saudara gitu ya, aktif sebetulnya sih, autis. Tapi saya bilang dia nggak nakal. Ya diajar juga sama saya, kita realistis, saya ajar, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi namanya anak-anak kan susah ya, gitu. Tapi saya ajar terus kasih pengertian terus. Tapi saya selalu bilang sama dia begini, kamu anak yang luar biasa, kamu dahsyat, kamu luar biasa, anak yang cerdas gitu. Saya bilang begitu terus sama dia, luar biasa, cerdas, apa segala macam gitu. Saya omongin terus saudara, ya. Aduh, saya kalau punya kesaksian ini saudara jangan jangan pikirin macam-macam ya, gitu, jangan pikir macam-macam. Ini udah lewat, masa udah lewat saudara, masa udah lewat. Saya itu dulu jadi pendeta, main jadi pendeta aja gitu, nggak ada yang mentorin. Lu jadi pendeta aja gitu. Singkat cerita hidupnya susah saudara. Jadi kalau tampil tuh bagus saudara, pakai jas rapi, tapi nggak punya uang gitu. Ya saya tahu sih beberapa berpikir gini, nggak pantas sih orang ganteng bokeh gitu kan ya. Narsis ya. Nah saya itu nggak bayaran sekolah saudara, itu 2 tahun saya nggak bayaran sekolah saudara, anak saya. 2 tahun itu bukan berarti full 2 tahun nggak bayar, tapi banyak bolongnya gitu daripada bayarnya. Saya anak saya waktu yang SMP aja yang besar, masuk SMP itu begitu masuk SMP itu uang muka 5 juta, lunas tuh baru lunas. Ya gitu. 5 tahun baru lunas. 3 tahun pas baru lulus saya baru lunas gitu anak saya. Yang gede saudara, untung gak minder lah anaknya. Ya puji Tuhan gak minder saudara. Anak saya dulu SD di BPK Penabur, saya lapor minta keringanan. Waktu saya lapor minta keringanan sama kepala sekolahnya ternyata punya list saudara. Sekolah-sekolah di seputar rumah saya yang murah-murah. Bukan diresponin saudara, dia bilang kalau bapak gak mampu sekolahin anak bapak di sekolah kami, ini saya punya daftar gitu. Sekolah-sekolah yang mungkin bapak bisa sekolahin anak bapak di sini gitu. Penghinaan banget saudara ya. Saya jadi sedih juga ya, kayak saya pikir-pikir nih harus ganti namanya jadi penuai gitu ya. Gitu. Ya maaf lah kalau orang penabur saudara, itu penyataan kayak gitu. Kita mencerdaskan orang Kristen susah, mahal sekali saudara ya. Sampai beberapa teman saya anak itu sekolah di madrasah. Nah cerita singkat cerita, saya pindahin ke satu sekolah Kristen yang luar biasa saudara. Ya baik banget nih sekolahan. Saya sekolahin di situ saudara. Anak saya itu 2 tahun gak bagi rapot, si Christopher itu namanya. Christopher gak bagi rapot. Nah berapa tahun kemudian saya punya uang kan, saya lunasin semua. Lunasin jadi bisa bagi rapot, cuman kasih tahu aja anaknya naik gitu. Anaknya naik gitu. Kalau semesteran ya bagus rapotnya gitu. Saudara ya, gitu cuma lihat sebentar udah gitu, nggak ada keterangan apa, jadi bayangan-bayangan aja dikasih sama dia saudara. Begitu naik ke kelas 3, saya baru tahu anak saya selalu ranking 1 saudara. Jadi anak yang dibilangin autis itu ranking 1 terus saudara. Dan sekarang ya baik anaknya, sopan, luar biasa saudara. Disukai orang saudara. Ya saya percaya ini lewat kuasa perkataan, kuasa doa yang saya lepaskan buat anak saya. Amin. Ketika orang bilang nakal, saya bilang enggak, anak ini luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, betul? Tuhan kan Tuhan yang luar biasa, masa dia ciptakan sesuatu untuk satu keburukan, enggak mungkin kan? Kayak gitu. Nah jadi hari ini jangan lagi kita bilang bahwa kita orang bodoh, orang malang, orang gagal, tapi kita harus bilang bahwa kita adalah orang-orang yang berhasil dalam Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Ya. Jadi yang pertama tadi bahwa kita akan mendapatkan dari apa yang kita perkatakan. Ya. Yang kedua, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara, saya mau bilang begini saudara. Bahwa perkataan kita itu seperti benih. Gemak kan kita taruh tung di depan gitu saudara. Ya, tadi kan katakan kita ya mirip-mirip aja sama saudara ya. Tadi kalau saya bilang tadi kan perkataan kita seperti nubuatan buat hidup kita kan. Ya, bukan seperti nubuatan, tapi itu nubuatan buat hidup kita, saudara. Yang kedua, perkataan kita atau doa kita itu seperti benih yang kita tanam, saudara. Ya, seperti benih. Jadi, siapa suka mengemakan akan makan buahnya. Umpama nih, maaf ya, saya ngomong misalnya.
sial, mati deh gue. Aduh gimana masa depan gue, hancur deh gitu ya saudara. Itu balik, sial, gimana masa depan gue, hancur deh, mampus deh gitu saudara. Ya maaf ya gitu saudara. Itu perkataan kita menggema, kita akan makan buahnya saudara. Ya hukum tabur tuai begini saudara. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Betul saudara? Ya, apa yang kita tuai boleh nggak begini? Kita panen, aduh buahnya nggak cocok ya, hasil panennya nggak cocok ya. Saya nggak mau saya kasih orang aja, bisa nggak begitu? Hah? Hukum tabur tuai bisa begitu nggak? Nggak bisa. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Apa yang kita tuai itu harus kita nikmatin. Betul? Ini berbicara tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Betul saudara? Betul ya? Apa yang baik, apa yang buruk. Makanya penting untuk melepaskan benih-benih yang baik. Amin. Jadi jangan lagi saudara, kalau saudara hari ini punya rumah tangga sedang bermasalah. Dasar emang lelaki gak bisa berubah. Dasar lelaki kasar banget, gak bisa berubah, gak ada lemah lembutnya saudara. Saya ketemu supir taksi saudara ya. Berapa hari yang lalu, saya lagi kuliah ambil S2, teologi ya, saya S1 teologi juga, saya lagi ambil S2, lalu karena macet total saudara, saya naik taksi, dari Bekasi, rumah saya Jati Bening, saya kuliah di Petamburan, Seminari Bethel. Saya naik taksi, terus ngobrol sama supir taksinya, dia orang Kristen, dia ngobrol gitu kan, dia ngobrol-ngobrol dia bilang gini, ngomong tentang gereja apa, ini pinter supir taksi. Saya sampai kagum-kagum orang Batak. Wah Bapak hebat ya. Karena saya puji-puji langsung dia ngomong terus saudara. Ngomong terus. Dia bilang begini, dulu Pak, saya bukan orang yang hebat Pak. Saya jahat sama istri, galak, suka pukul, kata-katain istri, maki-maki istri Pak. Katanya gitu. Tapi Pak begitu saya lahir baru, saya mengerti firman. Sekarang Pak, ngomong kasarnya saya gak berani sama istri saya Pak. Takut saya Pak sama Tuhan. Takut saya Pak, saya sayang sama istri saya. Saudara artinya apa saudara? Ya, kalau seringkali kita bilang begini, ini orang emang udah ada lahirnya begini, adat di bawah mati kagak bisa berubah gitu kan. Ya saudara putus asa, saya mau bilang kabar baik saudara, bahwa Tuhan mampu mengubahkan apapun juga. Amin. Supir taksi diubahkan Tuhan, saya juga banyak punya kesaksian-kesaksian seperti itu saudara. Ya bisa berubah saudara. Ya saya doain orang sampai saya putus asa, semangat lagi, putus asa lagi, semangat lagi, putus asa lagi. Ya namanya kita begitu kan. Saudara juga mempraktekkan doa ini juga seperti itu saudara, gak apa-apa. Ya putus asa, kayaknya aduh rasa mau menyerah, bangkit lagi saudara. Makanya penting bergereja, penting ikut kul, penting itu bersekutu supaya disegarkan terus. Amin. Kayak gitu saudara. Doain terus tapi akhirnya orang yang saya doakan berubah loh luar biasa. Wah luar biasa. Amin. Jadi hari ini gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara gak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang percaya bilang amin. Ya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan apapun juga. Tuhan itu saudara, ya namanya saudara, dia ada lagi nih pencipta yang luar biasa namanya Tuhan. Salah satu namanya Tuhan itu begitu saudara. Arti kata Yahweh itu salah satunya begitu saudara. Ya pencipta yang maha kuasa, itu arti Yahweh saudara. Ya salah satu arti katanya itu, pencipta yang maha kuasa. Nah dia sanggup saudara mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Betul gak? Betul ya? Tetapi dia juga mampu saudara menghilangkan yang ada jadi gak ada. Betul? Nah dia juga mampu mengubahkan yang kurang baik menjadi baik. Amin. Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil. Hari ini saudara, kalau saudara sedang dalam kekurangan, kegagalan saudara. Saya mau bilang saudara taat sama Tuhan. Tuhan mampu beri kelimpahan kepada saudara ketika saudara taat. Bahkan jalannya gak masuk di akal. Satu kali murid-murid saudara semalam-malaman cari ikan tapi gak dapet. Ingat cerita ini? Tahu cerita ini? Semalam-malaman gak dapet ikan saudara. Itu danau udah diubek-ubek saudara. Ya namanya nelayan. Ya dia tahu ikan mainnya di mana, jam segini di mana dia tahu lah. Tempat besarang ikan di mana dia ubek-ubek. Namanya nelayan dari kecil murid-murid ini saudara. Tapi gak dapet ikan semalam-malaman. Ya lalu waktu sampai pinggir, waktu dia mau mendarat ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya begini, kalian punya ikan gak? Gak ada. Sudah semalam-malaman kami mencari gak ada. Oh kalau gitu kamu ke tengah aja sedikit. Terus tebarkan jala kamu. Gak masuk di akal. Ya kan? Dia bisa bilang begini loh, Tuhan Yesus kan tukang kayu, kami kan tukang ikan, nelayan. Kalau soal nyari ikan pinteran kami kali, betul saudara? Iya kan? Kami udah yang tengah-tengah aja udah kami cari loh. Ini cuma geser sedikit aja. Tapi murid-murid taat saudara. Ingat kata-kata taat. Murid-murid bilang begini, tapi karena Tuhan yang suruh ya udah kami lakukan. Dia ke tengah dikit, habis ke tengah dikit Tuhan bilang apa? Tebarkan jalamu ke sebelah sisi yang lain. Betul begitu?
Ya, lalu tebarin jalannya. Apa yang terjadi saudara? Perahunya mau tenggelam saudara. Kenapa? Kebanyakan ikan saudara. Betul? Hasilnya ya tidak seperti biasa. Kalau sepanjang malam mereka cari ikan juga belum pernah dapat yang seperti ini saudara. Ini sekali tebar aja dapat saudara. Saya mau bilang kalau saudara taat sama Tuhan, Tuhan mampu loh memberkati kita. Apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah ada dalam hati kita, apa yang gak kita dengar, Tuhan mampu memberkati kita secara berkelimpahan. Amin. Amin. Betul saudara? Ya, Tuhan hari ini kabar baik buat kita yang sedang kayaknya bisnis lagi susah gitu saudara. Kalau hari ini saudara saya nggak tahu problem saudara apa saudara. Ya, saudara seperti mengalami pintu yang tertutup. Saudara ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir saudara untuk menuju tanah Kanaan. Ya dikejar-kejar oleh Firaun. Dan mereka menghadapi apa saudara? Pintu yang tertutup, jalan buntu. Namanya laut saudara, betul? Iya kan? Mau maju laut, mau mundur tentara Mesir saudara. Iya kan? Tertutup jalannya saudara. Tapi Musa menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang arahkan tongkatmu katanya ke laut itu. Waktu Musa mengarahkan tongkatnya ke laut, apa yang terjadi? Lautnya terbelah dua. Hari ini saudara, kalau saudara dalam kesusahan, seperti jalan buntu saudara, jangan datang kemana-mana, datang sama Tuhan. Tuhan mampu membukakan pintu bagimu. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Kalau sudah naikin kita, gak ada juga yang bisa nurunin kita. Betul saudara? Ya. Satu kali lagi saudara, kadang-kadang kita berpikir udah terlambat, masalahnya udah terlambat. Saudara ingat saudara, ya ada salah satu kerabat Tuhan Yesus yang meninggal dunia. Ingat Marta dan Maria saudara? Ya punya saudara siapa yang meninggal saudara? Lazarus ya. Dia akan datang sebelumnya. Tuhan itu loh Tuhan, orang yang kamu kasih sakit parah Tuhan. Tuhan bilang iya, nanti saya datang. Ya kan? Apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus datangnya terlambat. Waktu Tuhan Yesus datang, keluarganya bilang apa? Ya Tuhan terlambat. Kalau seandainya Tuhan datang kemarin-kemarin aja, yang pas lagi diomongin itu. Saudara kami belum mati. Kata Tuhan gak ada kata terlambat katanya gitu. Di mana dia? Udah di kuburan Tuhan katanya gitu. Ya, apa yang terjadi? Tuhan panggil Lazarus keluar dan bangkitlah. Amin. Kalau hari ini saudara berpikir udah terlambat, bagi Tuhan gak ada kata terlambat. Amin. Tuhan mampu untuk menolong kita. Amin. Jangan bilang udah terlambat, nanti terlambat betulan. Amin. Bilang bagi Tuhan gak ada yang terlambat. Tuhan mampu mengubahkan kita, Tuhan mampu menolong kita. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya. Dengan selalu mengucapkannya, semuanya sedang tertanam di masa depan kita. Dan semuanya mengambil kehidupannya sendiri. Semuanya berakar, bertumbuh dan menghasil buahnya persis seperti benih yang kita tanam. Persis seperti doa yang kita lepaskan. Persis seperti perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Saudara gini saudara, saya mau bilang gini saudara. Kenapa saya pakai perkataan-perkataan? Begini juga saudara. Ya, kita doa dalam saat teduh seharian, doa pribadi ada. Doa di gereja ada saudara. Tapi saya bilang begini saudara, bahwa kita di mobil, di toko, di pekerjaan, waktu kita ngomong sama Tuhan kita juga doa. Amin. Itu doa saudara. Doa kan komunikasi sama Tuhan, betul? Tapi jangan saudara juga menyimpulkan gini, kalau gitu udahlah doanya di jalan aja gampang. Jangan gitu dong ya. Ya, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi waktu kita ngomong-ngomong itu ada kuasa saudara. Ngomong terus, semakin positif kita ngomong, kita sembaring seperti memberi pupuk bagi doa-doa kita. Amin. Tapi kalau kita ngomongnya negatif, kita seperti kayak ngancurin tuh sesuatu yang kita tanam. Amin. Paham ya saudara ya? Gitu. Jadi kita harus mengucapkan kata-kata positif. Maka kehidupan kita akan bergerak menuju arah yang positif. Demikian juga sebaliknya, kalau kita ngomong kata-kata negatif, maka kita akan bergerak menuju arah yang negatif. Saudara paham ini ya? Gitu. Kita tidak dapat mengucapkan sesuatu tentang kekalahan, lalu kita mengharapkan kemenangan. Kita nggak bisa bicara tentang kejatuhan, lalu kita mengharapkan kenaikan saudara. Ya, kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa mengharapkan tentang pintu-pintu terbuka, sementara kita ngomong tentang pintu-pintu yang tertutup bagi hidup kita. Amin. Kalau kita mau mengharapkan kemenangan, ngomong kemenangan. Kalau kita mau mengharapkan kemuliaan, ngomong kemuliaan. Kalau kita ngomong tentang mau mengharapkan tentang pintu-pintu terbuka, kita ngomong tentang pintu-pintu terbuka bagi kita. Amin. Saya orang yang selalu memberkati diri saya sendiri. Nanti terakhir kalau ada waktu saya kasih contoh saudara. Nah, yang ketiga saudara. Jadi kita akan menuai tepat seperti apa yang kita tabur. Jadi yang pertama bahwa kata-kata kita itu seperti nubuatan. Yang kedua kata-kata kita seperti benih saudara. Atau doa kita seperti benih. Yang ketiga saudara, doa kita membawa kita tepat kepada
tujuan. Yakobus 3 ayat 4 sampai 5. Kita buka Yakobus kita, Alkitab kita Yakobus. Saudara dapat Yakobus pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan 5. Yang udah dapat bilang amin. Ya, saya bacakan ya. Ya, demikian Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan 5 dan 5. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Jadi kapal yang besar itu digerakkan oleh angin yang keras, angin yang kuat, namun dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Ya, ayat 5, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Demikian lidah. Artinya apa? Lidah sama dengan kemudi. Walaupun satu anggota tubuh yang kecil namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Jadi lidah kita mampu memegahkan perkara-perkara besar. Luar biasa saudara. Amin. Ya, saudara antusias gak dengar ini saudara? Harus antusias saudara. Ini bisa mengubahkan hidup saudara. Ini tema tahun ini luar biasa loh. Pintu-pintu berkat dibukakan luar biasa saudara. Ini saudara harus ambil kairos ini. Saudara harus ambil ini saudara. Ya, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah juga diumpamakan seperti api saudara. Ya, api yang kecil bisa bakar hutan. Betul saudara? Ya, jadi saudara artinya apa? Artinya gini saudara, bahwa doa kita akan membawa kita persis apa yang kita doakan. Amin. Doa kita akan membawa kita persis seperti apa yang kita doakan atau perkatakan. Kita akan sampai kepada apa yang kita doakan atau kita perkatakan dalam hidup ini. Kalau hari ini saudara, ya mungkin hidupmu susah, engkau mau bilang gini, aku percaya bahwa aku akan diberkati. Tapi saudara secara logika kita kan ada hikmat juga kan. Tapi saya udah gak mungkin kerja keras lagi. Oh mungkin caranya Tuhan dikasih berkat kejutan. Oh boleh juga. Mungkin caranya Tuhan gimana? Anak kita diberkatin. Betul saudara? Ya macam-macam caranya saudara. Macam-macam caranya. Ya yang penting saudara lepaskan yang positif, ngomong yang positif. Isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Amin. Isi terus dengan firman Tuhan. Ya, hal-hal positif isi terus. Makanya penting untuk saudara ada di komunitas yang benar. Ya, ada di Cool. Ya, hari Minggu ke gereja dikasih firman, refresh kan. Kita dikasih kesegaran sama firman Tuhan. Lalu pada tengah minggu kita datang di Cool. Ya, kita dapat kekuatan. Kita lagi susah didoain. Kalau kita lagi ngeluh-ngeluh, Tuhan bilang, jangan dong. Teman bilang jangan. Ngomong yang positif. Ayo kita doa. Yuk semua doa. Kita dapat kekuatan. Amin. Ya, gitu. Saudara, jangan di ke gereja nanti enggak. Anggota Cool apalagi. Gitu kan saudara. Datang ke Cool. Jadi troublemaker. Aduh. Ya gitu saudara. Jangan saudara. Ya punya hati yang mau dibentuk saudara. Firman Tuhan bilang begini. Jika engkau mendengar dan melakukan segala firman yang kusampaikan. Ya maka segala berkat akan jadi milikmu. Jadi penting untuk kita punya hati yang taat saudara. Nah walaupun kecil, kemudi tersebut mengendalikan arah seluruh kapal. Dengan cara yang sama perkataan kita atau doa kita akan mengendalikan arah kehidupan kita. Kalau saya tanya gini, saudara mau hidup berkelimpahan? Boleh yang mau hidup berkelimpahan angkat tangan? Perkatakan tentang kelimpahan. Amin. Kalau hari ini suamimu kesehatannya kurang baik, ya waktu ngelayanin dia jangan bilang begini, ini lelaki bikin susah gua, udah kagak punya duit, sakit-sakitan melulu gitu. Ya, jangan bilang begitu saudara. Ya, habis ngomongnya gimana? Mati aja Pak Pendeta. Jangan juga ya, lebih parah lagi saudara ya, gitu. Jangan ibu-ibu ya. Berkatin dia. Aku percaya bahwa suamiku akan sehat, semakin sehat. Terima kasih buat kesehatan-kesehatan yang Tuhan berikan atas suamiku. Kalau ada kemajuan diklaim, diambil. Aku metraikan, aku klaim kemajuan-kemajuan daripada suamiku di dalam nama Yesus Kristus. Jangan dicuri iblis lagi. Amin. Ya, ngomongin saudara ya. Ngomongin tentang tokoh kita. Ngomongin. Kalau kita doakan ternyata enggak seperti apa yang kita harapkan. Tokohnya bangkrut, jangan marah. Jangan marah saudara. Ya, gitu. Kita lagi berkatin tokoh kita, tokohnya bangkrut. Jangan marah. Jangan curigain Tuhan. Sering kali saudara dan selalu saudara. Kalau Tuhan menutup pintu kita saudara, sebetulnya Tuhan lagi buka pintu yang lebih besar lagi buat kita. Amin. Oh kesaksiannya banyak saudara, banyak saudara. Ya gitu. Tuhan pikir gini, aduh kamu kalau bisnis gini mah susah buat kaya. Jadi sama Tuhan ditutup, kita memalas nutup karena orang pada prinsipnya susah berubah. Betul saudara? Ditutup sama Tuhan, jangan marah saudara. Ya, kalau Tuhan menutup pintu kita benar-benar tertutup, gitu, udah jangan marah. Ya, buka mata lebar-lebar,
lihat sekeliling kita. Ya, ada pintu yang besar, yang lebih bagus, jalan yang lebih bagus yang Tuhan sudah bukakan bagi kita. Amin. Ya, gitu. Jadi jangan mengucapkan kata-kata atau doa yang negatif. Perkataan negatif atau doa negatif membuat kita gagal untuk menjadi orang yang Tuhan inginkan. Sebaliknya ucapkanlah doa-doa, perkataan-perkataan yang positif. Aku mengucap syukur Tuhan buat rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan buat istri yang mencintaiku. Gitu saudara. Ya, aku mengucap syukur buat suami yang luar biasa. Bersyukur buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang Tuhan beri. Terima kasih buat berkat-berkat yang melimpah. Gitu. Berkatnya belum ada Pak, masa ngomong begitu? Malu dong, gak pede dong. Saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita percaya. Udah ada belum? Belum ada. Hanya batas imajinasi. Betul saudara? Masih di angan-angan. Betul ya? Tapi kalau kita imani jadi saudara. Ya, Abraham satu kali Tuhan datang sama Abraham dalam teofani. Ya, dalam penampakan Tuhan gitu ya, datang. Abraham, kamu sebentar lagi istrimu hamil loh. Gitu saudara. Ya, ini kata-kata bercanda saudara. Sebetulnya kalau orang Jakarta bilang bercandaan nih kata-kata. Ya, udah kakek-kakek, udah uzur saudara, dianya. Ya, udah mati birahi saudara, Abraham. Terus istrinya Sarah udah mati head, udah nenek-nenek saudara. Ya, nggak mungkin hamil. Gitu kan? Kalau hamil juga masuk pos kota, heboh saudara. Gitu, bisa masuk rekor muri ini. Ya, tapi luar biasa loh, kita belajar dari Abraham. Makanya disebut bapak orang beriman tuh keren banget. Dia bilang begini, terhadap janji Allah, bukannya Abraham tidak percaya, tapi Abraham justru menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Dia kuatin hatinya loh, untuk percaya kepada Tuhan, terima janji Allah saudara. Padahal saudara, itu sesuatu yang mustahil, betul? Ya, mungkin gak istrinya hamil? Ya mungkin aja Allah. Amin. Jadi kita jangan bersandar pada pengertian kita. Hukum Allah di atas hukum-hukum kita. Ya suprarasional saudara, suprarasional, di atas rasio kita, hukum-hukum Allah. Ya, perbuatan-perbuatan Allah di atas rasio kita saudara. Gitu, supra saudara, semuanya supra, luar biasa saudara. Jadi terhadap janji Allah, bukan Abraham tidak percaya, justru Abraham menguatkan hatinya untuk percaya kepada Allah. Karena Abraham menguatkan hatinya kepada Allah, dia percaya akan janji Allah, dan pasti dia mengucap syukur buat berkat itu, maka istrinya hamil. Amin. Berkat yang sama akan sampai kepada saudara. Makanya gini saudara, apa yang saudara doakan, ya itu seperti kemudi kapal yang akan membawa saudara sampai kemana. Makanya tadi saya bilang saudara, apa yang saudara dapat hari ini itu hasil dari apa yang saudara doakan pada masa lalu saudara. Ya, nah kalau saudara hari ini mau tahu ke depan dapat apa, saudara apa yang saudara doakan pada hari ini. Kalau nggak dapat apa-apa, ya karena saudara begitu, habis doa bimbang, saudara gugurin sendiri doa saudara. Ya, jadi penting waktu doa mantep gitu. Amin. Mantap saudara, kalau doa itu harus mantap saudara ya. Ngucap syukur gitu. Ya. Kita akan naik ke level kesejahteraan, kemenangan, ya, keberhasilan, kebahagiaan. Tergantung daripada doa dan perkataan kita sehari-hari. Tergantung dari hati kita. Saudara, kalau orang Israel kuno sampai hari ini, ya mereka percaya bahwa hati adalah sumber kehidupan. Nah makanya sebagai penutup saya mau bilang gini saudara, saudara harus jaga hati saudara. Ya firman Tuhan bilang begini, Amsal 4 ayat 23, coba saudara buka, ini sebagai penutup, ini yang terakhir. Ya beberapa udah senang ini yang terakhir, mau buka showroom mungkin. Showroom burung mau dibuka. Saya khotbah kedua di sini. Waktu khotbah pertama saya keluar sono, saya lihat burung kakatua gede banget warna biru. Sampai kagum-kagum saya. Padahal saya orang desa saudara, saya gede di Lampung. Saya lahir di Jakarta, besar di Lampung dan tinggalnya di Swateng di desa. Belum pernah saya lihat burung kakatua gede begitu, gede banget. Saya tanya sama orangnya, ini kakatua dari mana nih? Dari Brasil, buset. Jauh juga tuh kakatua terbang. Ternyata di Brasil bukan cuma pemain bolanya yang hebat, kakatuanya juga lebih hebat dari kita. Ya, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Jadi hidup kita tergantung hati kita. Hidup kita tergantung apa? Ya, kita ngomong bareng-bareng yuk. Hidup kita tergantung hati kita. Yuk, 2, 3. Ya, jadi orang Israel kuno sampai hari ini pun mereka percaya bahwa hati sumber kehidupan. Makanya kalau kita lihat Amsal, pengkhotbah, lihat Mazmur, ngomongnya hati terus gitu saudara ya. Bahasa Indonesia juga mengadopsinya kayak gitu.
Ma mau pergi ke gereja, mau pelayanan, hati-hati ya sayang. Kan hati-hati, merujuknya hati kan kata-katanya, ya kan? Gitu. Mau merantau, hati-hati di perantauan. Betul kan? Mau sekolah, hati-hati di sekolah. Ya, karena hati sumber kehidupan. Nah, dia bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupanmu. Saudara, hati ibarat mata air, saudara. Kalau hati saudara kotor, maka hidup saudara kotor. Betul? Kan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupanmu. Jadi hati seperti mata air, betul saudara? Tapi kalau hatimu bening, yang keluar juga bening. Betul saudara? Nah, penting untuk kita jaga hati selalu bening. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Amin. Ya, janji-janji Tuhan. Kalau saudara bilang, aku hidup yang diberkati, lalu tetangga saudara bilang gini, ngaco loh. Toko lo aja sepi, ramean toko gue bilang hidup diberkati. Saudara jangan pusing sama dia. Ya, karena hidup kita hidup dalam roh. Amin. Hidup kita hidup dalam roh. Gitu saudara. Nanti lihat aja besok-besoknya. Amin. Ya, nggak apa-apa digituin. Jaga hati terus saudara. Ya lalu bicara apa lagi saudara? Hidup ini kan mengalir kan? Nah, jaga parit-paritnya. Hubungan saudara, kehidupan saudara harus jaga. Hubungan dengan Tuhan saudara jaga, hubungan dengan manusia saudara jaga. Ya, airnya boleh bening. Tetapi kalau parit-paritnya kotor, ada ranting-ranting, ada kayu, ada apa gitu, kotoran, sampah segala macam, dia sulit mengalir saudara. Saudara ngerti ya? Nah, hati itu sumber kehidupan saudara. Saudara jaga hati saudara. Nah, terjemahan lain bilang begini, jagalah hatimu sebagai hal yang paling utama. Jadi dalam hidup ini kudu jaga hati sebagai hal yang paling utama. Karena itu adalah batas-batas hidupmu katanya. Jadi saudara kalau hatimu sempit, hidupmu sempit. Hatimu luas, hidupmu luas. Amin. Ya, jadi jaga hati saudara. Nah yang paling penting untuk kita meraih pintu-pintu berkat ini dalam konteks khotbah ini saudara. Ya, firman Tuhan bilang begini, Matius 9 ayat 29. Ya, saya sebut aja lah perkataan Tuhan Yesusnya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman ada di mana saudara? Ada di hati saudara. Amin. Bagaimana untuk kita punya hati yang kuat tadi saudara? Ketika ya logika dikalahkan oleh firman dalam proses berpikir. Amin. Bagaimana bisa logika kalah? Harus firmannya banyak kita masukin ke dalam hati kita. Amin. Amin saudara. Ya. Terakhir saudara, selamat untuk memasuki tahun 2014 ini dengan menerima berkat-berkat lewat pintu-pintu yang Tuhan sudah bukakan bagi kita. Amin. Saya percaya saudara yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara tidak instan disembuhkan, saya percaya bahwa sedikit demi sedikit saudara akan mengalami kemajuan-kemajuan dalam kesehatan. Saudara hari ini dalam kesusahan, saudara juga akan dibawa ke tingkat-tingkat kesejahteraan lebih tinggi lagi. Saudara hari ini yang takut, gak bisa kuliahin anak dan lain-lain, saya mau bilang, serahkan khawatirmu sama Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah bagi engkau. Hanya doa dan beriman yang baik. Hari ini engkau yang jomblo saudara, ya Jones dengarkan saya. Jones jomblo ngenes gitu. Ya, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan jodoh yang terbaik. Yang takut akan Tuhan yang sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Amin. Ya, saudara jangan jadi jomblo ngenes beneran. Lalu bikin klub namanya Ijo Lumut, Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Ya saudara, jangan saudara. Tapi saudara ucapkan. Percaya waktu saudara sedang mengucapkannya, percaya aja bahwa malaikat Tuhan sedang diutus oleh Tuhan untuk mencari orang tersebut dan membawa kepada saudara. Tepat di hadapan saudara dan sesuai dengan pengharapan saudara. Apapun masalahmu, Tuhan adalah jawaban bagi kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang kau sampaikan kepada kami pada hari ini ya Bapak. Yang bersyukur Tuhan kami akan menyampaikan berdoa hal-hal yang baik. Buat hidup kami, buat keluarga kami, buat orang terdekat kami, buat gereja kami. Kami mengerti Tuhan bahwa apa yang kami doakan itu